Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Radia Education. Jadi, pada video kali ini kita masih membahas tentang limit fungsi, yaitu pelajaran kelas 12 Matematika Peminatan. Di dua video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang limit fungsi trigonometri menuju ke suatu titik dengan cara substitusi, faktorisasi, dan dengan menggunakan sifat limit. Untuk link videonya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Oke, jadi di video sekali ini kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu limit fungsi menuju ke tak hingga. Oke, kita langsung saja ke limit fungsi menuju tak hingga. Pada materi yang kedua tentang limit fungsi menuju ke tak hingga ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yaitu limit fungsi aljabar menuju ke tak hingga, dan yang kedua yaitu limit fungsi trigonometri menuju ke tak hingga. Oke, kita sekarang membahas yang pertama dulu, limit fungsi aljabar menuju ke tak hingga. Oke, kita langsung saja ke yang pertama dari limit fungsi aljabar menuju ke tak hingga, yaitu sifat-sifat limit menuju ke tak hingga. Jadi ada dua sifat-sifat limit menuju ke tak hingga yang perlu diingat. Yang pertama yaitu limit 1 per X pangkat N untuk X mendekati tak hingga, itu sama dengan 0. Dan limit 1 per X pangkat N untuk X mendekati negatif tak hingga, itu sama dengan 0. Jadi, kalau ketemu dengan limit yang 1 per seperti ini, dengan N-nya ini 1, 2, 3, dan seterusnya, itu hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua, limit X pangkat N untuk X mendekati tak hingga, itu sama dengan tak hingga. Nah, jadi ini perpangkatan, bentuk perpangkatan, hasilnya tak hingga. Dan limit X pangkat N untuk X mendekati negatif tak hingga, itu hasilnya bisa ada dua. Yang pertama yaitu tak hingga, dan yang kedua yaitu negatif tak hingga. Bedanya itu, ketika N-nya bilangan asli genap, maka hasilnya tak hingga. Dan ketika N-nya bilangan asli ganjil, itu hasilnya negatif tak hingga. Oke, kita langsung saja sekarang ke yang kedua, yaitu bagaimana menentukan nilai limit fungsi aljabar menuju ke tak hingga. Oke, contoh yang pertama yaitu limit 2x plus 1 untuk x mendekati tak hingga, sama dengan limit 2x mendekati tak hingga ditambah limit 1 untuk x mendekati tak hingga. Nah, sekarang untuk limit 2x-nya, 2-nya kita faktorkan, sehingga menjadi 2 dikali limit x untuk x mendekati tak hingga, ditambah limit 1 untuk x mendekati tak hingga. Nah, jadi perlu diingat sifat yang tadi, yaitu untuk perpangkatan, limit x pangkat n untuk x mendekati tak hingga, itu sama dengan tak hingga. Jadi, limit x untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan tak hingga. Nah, sekarang kita selesaikan. 2 dikali tak hingga ditambah 1. 2 dikali tak hingga itu sama dengan tak hingga. Tak hingga ditambah 1 itu sama dengan tak hingga. Jadi hasilnya tak hingga. Oke, sekarang untuk contoh yang kedua. Limit 2x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 5 untuk x mendekati tak hingga. Sekarang kita jabarkan, limit 2x pangkat 4 untuk x mendekati tak hingga dikurangi limit x pangkat 3 untuk x mendekati tak hingga ditambah limit 3x kuadrat untuk x mendekati tak hingga dikurangi limit 5 untuk x mendekati tak hingga. Nah, sekarang ini kita jabarkan lagi lebih rinci. 2 dikali limit x pangkat 4 untuk x mendekati tak hingga dikurangi limit x pangkat 3 untuk x mendekati tak hingga ditambah 3 dikali limit x kuadrat untuk x mendekati tak hingga
dikurangi limit 5 untuk X mendekati tak hingga. Nah, jadi ingat kembali sifat limit X pangkat N untuk X mendekati tak hingga itu sama dengan tak hingga. Sehingga untuk semua perpangkatan ini hasilnya tak hingga. 2 dikali tak hingga, ini hasil dari limit X pangkat 4 untuk X mendekati tak hingga itu tak hingga, dikurangi limit X pangkat 3 untuk X mendekati tak hingga, itu hasilnya tak hingga, ditambah 3 dikali limit X kuadrat untuk X mendekati tak hingga, itu hasilnya tak hingga, dikurangi limit 5 untuk X mendekati tak hingga, itu hasilnya 5. Nah, sekarang di sini yang kali dengan yang kali. Sama dengan 2 dikali tak hingga ditambah 3 dikali tak hingga. Nah, kemudian negatifnya ini kan sama-sama negatif, jadi kita bisa gabung, dikurangi tak hingga ditambah 5. Oke, sekarang kita selesaikan. 2 dikali tak hingga ditambah tak hingga itu tak hingga. Nah, dikurangi tak hingga ditambah 5 itu sama dengan tak hingga. Nah, sekarang bentuk tak hingga dikurangi tak hingga ini merupakan bentuk tak tentu. Nah, jadi nilainya tak tentu, tak hingga dikurangi tak hingga. Sehingga bagaimana untuk mencari solusinya? Jadi untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar menuju ke tak hingga ini, ada 3 cara untuk mencarinya. Yang pertama yaitu cara faktorisasi, yang kedua cara membagi dengan variabel berpangkat tertinggi, dan yang ketiga cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Jadi sekarang kita akan mencoba mencari nilai limit dari contoh soal yang nomor 2 ini dengan cara faktorisasi. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini soal yang kedua tadi. Limit 2x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 5 untuk x mendekati tak hingga. Itu sama dengan, nah sekarang kita faktorkan. Kita faktorkan pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya yaitu 4. Jadi kita faktorkan x pangkat 4. Sehingga diperoleh limit x pangkat 4 dikali. Nah, sekarang sisanya berarti menjadi 2. Karena x pangkat 4-nya sudah difaktorkan. 2 dikurangi 1 per x ditambah 3 per x kuadrat dikurangi 5 per x pangkat 4. Jadi jika kita kalikan yang ini, maka kita akan memperoleh hasil pada soal. Sama dengan limit x pangkat 4 untuk x mendekati tak hingga dikali limit 2 dikurangi 1 per x ditambah 3 per x kuadrat dikurangi 5 per x pangkat 4 untuk x mendekati tak hingga. Nah, tetap selalu diingat sifat limit untuk x mendekati tak hingga, untuk perpangkatan itu hasilnya tak hingga. Sehingga diperoleh limit x pangkat 4 untuk x mendekati tak hingga itu hasilnya tak hingga dikali limit 2 untuk x mendekati tak hingga dikurangi limit 1 per x untuk x mendekati tak hingga ditambah 3 dikali limit 1 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga dikurangi 5 dikali limit 1 per x pangkat 4 untuk x mendekati tak hingga. Jadi ingat sifat limit untuk seper. Nah, limit 1 per x pangkat n untuk x mendekati tak hingga itu hasilnya 0. Nah, jadi semua limit ini hasilnya 0. Sehingga diperoleh tak hingga dikali limit 2 untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan 2 dikurangi limit 1 per x untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan 0 ditambah 3 dikali limit 1 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga itu hasilnya 0 dikurangi 5 dikali 0. Ingat, limit 1 per x pangkat 4 untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Sama dengan tak hingga dikali 2. Ini sisanya 2. 2 dikurangi 0, 2. Ditambah 0, 2. Dikurangi 0, 2. Jadi hasilnya tak hingga dikali 2. Tak hingga dikali 2 itu berapa? Tentu saja sama dengan tak hingga.
Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini hasilnya yaitu tak hingga. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Limit 5x pangkat 7 dikurangi x pangkat 4 ditambah 9 untuk x mendekati negatif tak hingga. Jadi kita faktorkan yang merupakan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya itu 7. Jadi kita faktorkan x pangkat 7. Diperoleh limit x pangkat 7 dikali 5 dikurangi 3 per x pangkat 3 ditambah 9 per x pangkat 7 untuk x mendekati tak hingga. Limit x pangkat 7 untuk x mendekati tak hingga dikali limit 5 dikurangi 3 per x pangkat 3 ditambah 9 per x pangkat 7 untuk x mendekati negatif tak hingga. Nah, jadi ingat ini bentuk perpangkatan namun pangkatnya di sini ganjil. Kalau dia ganjil dan limitnya mendekati negatif tak hingga, maka hasilnya negatif tak hingga. Namun kalau dia genap, hasilnya itu tak hingga. Dikali limit 5 untuk x mendekati negatif tak hingga dikurangi 3 dikali limit 1 per x pangkat 3 untuk x mendekati negatif tak hingga ditambah 9 dikali limit 1 per x pangkat 7 untuk x mendekati negatif tak hingga. Diperoleh negatif tak hingga dikali 5 dikurangi 3 dikali 0. Nah, nolnya dari limit 1 per x pangkat 3 untuk x mendekati negatif tak hingga. Ditambah 9 dikali 0. Diperoleh negatif tak hingga dikali 5. Itu sama dengan negatif tak hingga. Jadi, cara faktorisasi ini digunakan untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial menuju ke tak hingga. Nah, ini namanya limit fungsi polinomial. Jadi, di video kali ini kita cukup membahas sampai dengan cara faktorisasi saja. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang cara membagi dengan pangkat tertinggi dan cara mengalihkan dengan akar sekawan. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.